Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Musyawarah. Bersama Ana di sini, Andri Prasetyo sebagai host magang pada kali ini. Tentunya di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber ataupun pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Bayu Abu Zahran. Saatnya bermuamalah pajak. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sehat. Pak Bayu ini, buat teman-teman yang belum tahu, Pak Bayu ini dulunya berpengalaman di DJP ya Pak, Ya. selama 16 tahun. Betul, 16 tahun di DJP. Terus juga Pak Bayu ini sebagai founder dari Muamalah Pajak, betul ya Pak? Betul. Betul. Sebelum lanjut nih Pak, sebenarnya Muamalah Pajak tuh apa sih Pak? Oke, saya lurusin dulu sebentar ya. Iya Pak. Jadi 16 tahun itu nggak semuanya di DJP sih ya. Saya sempat 2 tahun di DJA. Jadi kurang lebih 14 tahun di DJP dan 2 tahun di DJA. Nah, muamalah pajak ini wadah ya untuk saya dan teman-teman, beberapa teman-teman dari ex DJP untuk mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk ngebantu unit usaha kecil dan menengah Usaha kecil dan menengah. dalam membantu memenuhi kewajiban berpajakannya. Oh, iya. Untuk menghindari mudorot yang lebih besar gitu. Kami hadir insya Allah ngebantu para business owner khususnya yang bergerak di bidang apapun ya di level usaha kecil dan menengah. Oh, Ya, berarti fokusnya mungkin UMKM ya Pak ya? Fokusnya UKM kayaknya lebih UKM ya, tepatnya. Pak? Iya, Oh, kalau mikro saya kira mungkin belum diperlukan karena kan masih terlalu kecil ya. Dan kayaknya sebagian juga belum terlalu khawatir terkait kepatuhan perpajakannya gitu. Jadi lebih menyasar ke UKM-nya saja, nggak mikronya. Jadi usaha Oke. kecil dan menengah. Ya. Oke. Tapi saya lihat juga kemarin Pak, Muamalah Pajak itu ada di TikTok ya Pak, Instagram, Iya. Facebook juga. Itu berarti sebagai platform edukasi juga berarti ya Pak? Betul. Jadi ya memang sebagai platform edukasi buat mengenalkan bahwasannya muamalah pajak ini hadir untuk membantu para teman-teman bisnis owner gitu. Karena memang momoknya kalau untuk usaha yang tumbuh momoknya udah pasti pajak. Oh iya betul. Makin tumbuh, makin tinggi, ya ujiannya makin berat, diantaranya ya pajak. Kita perlu melakukan perencanaan yang cukup matang sehingga pajak itu bisa dikelola, nggak jadi beban yang besar. Gitu. Oke. Nah buat teman-teman, kalau yang ingin penasaran sama Muamalah Pajak, bisa follow IG Muamalah Pajak, TikTok juga ada, Facebook juga ada. Daripada di sinilah, nanti dicantumin. Daripada teman-teman nyari peraturan, cari satu-satu, mending langsung aja follow di IG Muamalah Pajak. Ya. Nah, lanjut nih Pak. Ya, silakan. Mungkin topik podcast kali ini yaitu terkait dengan pajak dan juga keadilan, Pak. Karena pajak itu harus adil kan, Pak? Oke, lanjut. Pajak itu harus adil. Nah, asumsi yang dari masyarakat ini, Pak, bahwasannya dari karyawan ataupun kelas menengah ini, Pak, itu merasa terbebani daripada ya mereka sebagai owner atau apa gitu, Pak. Emang bener ya, Pak? Terbebani masalah pajak? Bener ya, betul, Pak. Jadi pertanyaannya gimana? Usaha menengah ini terbebani pajak? Jadi kan kita sebagai pengusaha kelas menengah ini Pak, itu lebih fleksibel daripada kita yang sebagai pekerja yang punya penghasilan tetap. Baik. Kalau dibandingkan dengan pekerja gitu ya? Iya, betul Pak. Daripada bisnis owner, ya. Memang kalau dari sisi ketentuan untuk bisnis owner ya karena dia punya kuasa ya, dia bisa menentukan segala kebijakan dari perusahaan. Dan ya kita tahulah kalau dividen diinvestasikan dalam bentuk tertentu, pajaknya 0 gitu ya. Si bisnis owner ini nggak kena pajak. Sedangkan penghasilan yang diterima oleh karyawan, contohnya yang setiap bulan dia terima, kalau melebihi dari nilai tertentu, itu kan langsung dipotong pajaknya. Artinya ruang gerak untuk melakukan penghematan pajak memang jauh gapnya gitu ya. Di satu sisi bisnis owner bisa nggak kena pajak sama sekali, tapi di sisi lain ini untuk yang diterima oleh ownernya ya, bukan perusahaannya ya. Tapi di sisi lain karyawan penghasilannya berapapun, kalau sudah melewati batas tertentu
langsung pajaknya ada gitu. Langsung dipotong berarti ya Langsung Pak? dipotong pajaknya. Berarti bisa dibilang kalau untuk direktur seperti itu lebih fleksibel ya Pak ya? Ya, kalau direktur, kalau dia juga sebagai business owner, ya berarti kan dia bisa menentukan kebijakan perusahaan. Betul, betul. Dia bisa ngatur gajinya berapa Mhm. supaya pajaknya rendah dan seterusnya. Tapi juga perlu diperhatikan kewajaran dan kelazimannya. Jangan sampai nanti direkturnya juga lebih kecil gajinya dibanding karyawannya, kan nggak mungkin, Oh nggak iya lazim, betul, nggak betul wajar Pak, gitu betul, heeh. ya. Artinya dalam memanage melakukan tax planning tersebut juga perlu ilmu, perlu kehati-hatian supaya nggak boncos nantinya gitu. Tapi berarti tadi lebih fleksibel ya Pak. Emang Hmm. itu legal ya Pak secara hukum dari perpajakan itu Pak? Legal. Jadi di pajak itu kan nggak diatur secara detail berapa harus diterima gajinya si direktur dan seterusnya. Cuma yang akan dinilai nanti aspek kewajarannya. Untuk usaha sejenis, misalnya di perusahaan sejenis, itu wajarnya berapa sih gajinya? Mungkin di situ. Mhm. Jadi tadi saya bilang prinsip kewajaran dan kelaziman usahanya itu perlu diterapkan. Tapi memang secara umum nggak ada aturan gaji direktur harus berapa gitu, nggak ada. Makanya lebih fleksibel. Direktur sebagai business owner juga dia bisa melakukan penghematan skema-skema ya paling besar misalnya dari dividen, which is itu pajaknya nol, jadi terima gajinya kecil aja itu dimungkinkan. Oh iya, iya, Selama iya. masih memenuhi aspek kewajaran dan lazim usahanya gitu. Tapi kalau untuk pengelolaan pajak Pak, yang Hmm, biasanya diumum oleh direktur itu kan hmm, ada pengelolaannya tuh Pak biar hmm, hemat. hmm. Itu ya apa Pak yang nggak bisa dilakuin sama kita yang sebagai karyawan tetap ini Pak? Yang nggak bisa dilakuin pengelolaannya. Iya Pak. Iya, ya tadi contohnya itu dividen tadi Oh yang contohnya. dividen ya? Iya, Oh kalau iya, iya. karyawan kan mau nggak mau tiap bulan terima Iya ya. betul, betul. Begitu misalnya Mas Andri Lajang, kalau gajinya misalnya di atas 6 juta itu kan udah ada pajaknya. Nah, mau nggak mau, sedangkan kalau direktur, kalau 6 juta berarti setahun 72 juta. Di sisi penghasilan udah ada pajaknya, di sisi gaji bulanan. Tapi kalau dividen, berapapun nilainya selama diinvestasikan dalam instrumen tertentu selama minimal 3 tahun, itu kan nggak ada pajaknya. Jadi ya nggak bisa gerak memang kalau untuk karyawan. Hmm. Udah plek harus kena pajaknya gitu. Nah kalau untuk saya juga pernah dengar tuh Pak, Hmm. ada namanya intensif pajak ya Pak? Intensif, Intensif pajak. intensif pajak. Hmm. Oke. Itu maksudnya apa tuh Pak? Kalau intensif pajak itu Pak? Intensif investasi saya nggak paham nih, maksudnya intensif gimana? Kayak diskon dari pajak itu atau dari Oke, mungkin bukan intensif namanya ya, hmm? lebih ke insentif gitu Iya, ya. iya, iya betul Pak. Oke, Kayaknya insentif. saya salah nih Pak ngomongannya Pak. Gitu. Insentif pajak. Iya, memang pemerintah itu ngasih beberapa insentif ya, Hmm. kayak yang baru keluar nih PMK 60 ya, terkait PPN DTP. Jadi ada insentif-insentif yang diberikan, gunanya ya banyak ya keperluan pemerintah itu guna mensupport kegiatan usaha masyarakat. Nggak cuma business owner, dari apapun jenisnya selama itu menjadi program utama yang dilakukan pemerintah itu bisa diberikan insentif. Kalau di sisi UMKM itu kita ada PP 55 tahun 2022. Tarif Oh iya. PPh final 0,5%. Fungsinya ya mensimplified, mensederhanakan cara penghitungan dan pelaporan perpajakannya. Jadi bayar pajaknya 0,5% dari gross revenue, dari omset yang dia Omset terima. ya Pak ya. Betul, gitu. Kalau untuk orang pribadi itu Pak kayak yang karyawan seperti itu Pak, kan itu tetap tuh Pak penghasilannya Pak. Oke. Itu ada intensifnya juga Pak? Insentifnya. Insentifnya Pak? Insentif apa intensif? Insentif Pak? Insentif. Insentifnya ya untuk karyawan di bawah PTKP, penghasilannya di bawah PTKP. Sebetulnya ngomong PTKP ini Hmm. penghasilan setahun ya. Tapi kalau sekarang kan pakai PMK 168 ya, tarif efektif rata-rata. Ya based on PTKP juga sih sebetulnya. Kalau dia di bawah PTKP kita sampaikan, itu kan nggak dipotong pajak. Nah, itu bagian dari upaya pemerintah melakukan pemajakan secara adil. Maksudnya untuk penghasilan rendah nggak kena pajak. Di sisi karyawan Di sisi tetap. karyawan ya Pak. Tapi kalau dia bukan karyawan, berapapun nilainya, maksudnya bukan karyawan ini seperti freelance gitu ya, berapapun nilainya dia mau nggak mau itu terikat harus dipotong pajaknya. Meskipun penghasilannya rendah. Ya mungkin kalau dari sisi itu kita ngelihatnya kacamatanya dirasa kurang adil gitu ya. Cuma itu sudah menjadi hukum positif yang diterbitkan oleh pemerintah yang harus kita penuhi gitu, harus kita patuhi. Ya mungkin masyarakat merasa itu kurang adil gitu Pak. Oke.
Jadi agak sedikit kecemburuan sosial mungkin ya Pak ya. Sebagai karyawan tetap yang punya penghasilan tetap dibanding dengan business owner lebih fleksibel tadi ya Pak ya. Betul, betul. Tapi juga saya pernah dengar Pak ada istilah tax avoidance ya Pak. Oke, tax Tax avoidance. avoidance itu apa Pak? Tax avoidance ini penghindaran pajak. Penghindaran pajak. Ya, penghindaran pajak. Jadi penghindaran pajak mungkin banyak yang masih mispersepsi ya antara tax avoidance sama tax evasion. Tadi tax avoidance ini penghindaran pajak, sedangkan tax evasion ini lebih ke penggelapan pajaknya. Jadi tax avoidance ini legal, sedangkan tax evasion ini ilegal gitu ya. Legal sama ilegal. Beda. Contohnya mungkin kalau di tax avoidance, kalau kita punya usaha, baru mulai usaha, kita menggunakan skema PP 55, omsetnya masih di bawah 500 juta setahun, bisa menggunakan orang pribadi. Begitu tumbuh atau begitu masanya mau habis 7 tahun gitu ya sejak terdaftar, beralih ke CV misalnya atau mendirikan PT usahanya. Dapat lagi pakai skema PP 55 lagi. Nah, ini kan tax avoidance ini legal, nggak ada masalah. Jadi mencari loophole barangkali ya, atau memang sengaja diberikan oleh pemerintah menggunakan skema-skema yang ada supaya bisa meminimalisir nilai pajaknya. Sedangkan kalau tax evasion tadi, penggelapan pajak, ini ilegal dan bisa buntutnya bisa berujung pada pidana. Bisa sampai pidana itu Pak? Bisa sampai pidana. Wah ngeri banget ya Pak berarti Pak. Contohnya yang paling mudah mungkin memungut pajak atau motong pajak, tapi tidak disetorkan ke pemerintah gitu. Atau yang dulu sempat marak itu kan pembuatan faktur pajak palsu. Jadi bikin faktur pajak palsu, pajaknya hak pemerintah tapi nggak diserahkan ke pemerintah, nggak disetorkan pajaknya. Nah ini ilegal. Atau mungkin contoh lain, sengaja tidak melaporkan penghasilannya atau membuat biaya fiktif gitu. Biaya fiktif ini Pak. Ini ilegal, bisa berujung pada pidana gitu. Saran saya ya maksimalkan potensi penghematan yang bisa dimungkinkan dengan secara legal supaya pajaknya bisa diminimalisir, tapi usahanya juga tetap aman, lanjut berkembang. Oke, berarti yang diperbolehkan itu tax avoidance ya Pak? Tax avoidance, betul. Karena legal. Jadi teman-teman jangan coba-coba buat tax avoid apa tadi Pak? Tax evasion. Tax evasion. Nah, jangan coba-coba teman-teman karena berujung pada pidana ya Pak? Bisa berujung pada pidana. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi percayakan urusan perpajakan sama orang yang berkompeten. Lanjut nih Pak. Terkait Bapak tadi kan berpengalaman di DJP ya Pak. Kita berbicara sama kewajiban pajak nih Pak. Kalau perusahaan besar itu Pak, seberapa efektif nih Pak pengawasan DJP sama perusahaan-perusahaan besar itu Pak? Oke. Kalau perusahaan besar memang DJP itu udah punya skema yang cukup cukup kuat ya. Jadi makin besar perusahaannya, makin mudah DJP ngawasinnya gitu ya, karena mereka memang dituntut ya kalau omsetnya sudah gede misalnya harus jadi PKP, pengusaha kena pajak, di mana setiap transaksinya itu harus mengeluarkan faktur. Ada lagi transaksi yang memang diharuskan untuk melakukan potongan atau pungutan pajak, PP pasal 22, 23 dan seterusnya, 4 ayat 2 gitu ya, PP final dan seterusnya. Jadi makin gede perusahaan, makin banyak data yang didapat oleh DJP, sehingga makin mudah diawasi. Apakah sudah sesuai perpajakannya atau belum gitu. Beda sama perusahaan kecil yang biasanya konsumen akhir, customernya konsumen akhir gitu ya. Karena datanya juga nggak lengkap dimiliki oleh DJP, ini masih mungkin DJP tidak mengetahui atau mungkin sedikit sekali mengetahui informasi usaha dari wajib pajak kecil gitu. Jadi makin besar ya tadi saya bilang kalau untuk usaha mikro kan mungkin nggak terlalu worry ya masalah pajak karena juga DJP kan nggak kesana biasanya ya, biasanya nggak menyasar ke mikro karena data-datanya juga nggak dimiliki. Tapi kalau untuk UKM, usaha kecil menengah, ya mau nggak mau gitu ya. Tadi momoknya adalah pajak, kita harus tertib pajak, taat pajak supaya nggak ada denda, nggak ada sanksi, kenaikan bunga dan seterusnya. Dan di mana itu seringkali bisa jadi salah satu ujian
yang akhirnya bisnisnya harus tutup gara-gara masalah di pajak gitu. Nah, ngomongin tadi Pak, ada Hmm, bisnis yang tutup hmm, karena pajak nih Pak. hmm, hmm, Pak Bayu kan sebagai konsultan nih hmm, Pak. hmm. Ada nggak sih Pak klien Pak Bayu yang sampai tutup gitu Pak gara-gara Pajak. pajak gitu Pak? Oh, alhamdulillah selama ini kita usaha belum ada klien kita yang tutup gara-gara pajak. Belum ada ya Pak, alhamdulillah. Yang ada memang ya banyak ya Hmm. klien yang sudah tiba-tiba qadarullah bukan kita yang pegang sebelumnya ya, kena denda miliaran gitu, sampai 4 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ada yang kemarin itu sampai di atas 5 miliar juga ada. Sampai di atas 5 Sampai di miliar atas itu 5 Pak. miliar ada Masya qadarullah. Allah. Walaupun akhirnya dibayar dengan cara mencicil ya ke DJP. Ya qadarullah. Oh, maaf Pak. Dulu itu bukan kita yang pegang Hah? maksudnya ya, konsultan lain. Qadarullah mungkin ada hal-hal yang belum tepat dilakukan sehingga terjadi hal tersebut gitu. Oh, berarti itu bisa dicicil juga ya Pak? Bisa. Sampai- Sebetulnya mekanisme pencicilan itu nggak ada di DJP. Oh, nggak ada. Iya, itu sebetulnya deal-deal aja sama pihak DJP gitu ya. Karena bebannya terlalu berat dan harapannya kan DJP ya nggak pengen ngebangkrutin usaha seseorang. Gimana usahanya tetap lancar, tapi kewajibannya juga dipenuhi. Makanya ada deal tertentu, surat pernyataan biasanya pernyataan bahwasannya bersedia untuk mencicil kewajiban perpajakannya gitu ya. Tapi ini sekali lagi saya nggak ngelihat, sepanjang pengetahuan saya belum tahu ada aturan terkait pencicilan pajak gitu ya. Yang sudah terutang kemudian dicicil gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak. Nah, Menurut Pak Bayu nih Pak, Hmm. perbaikan yang harus kita lakuin Pak untuk pada sistem perpajakan yang ada di Indonesia ini Pak. Oke. Sebetulnya sulit ya sebagai alumni dari DJP juga ya. Sulit banget ya pasti. Sulit Pak, itu Pak. begini maksudnya. Kan manpowernya di DJP itu juga nggak terlalu banyak ya kalau dibandingin sama masyarakatnya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 40 ribuan pegawai DJP itu ya. Yang dihandle kan ya jutaan itu ya wajib pajak. Nah, seringkali saya ketemu orang itu mereka awam sekali masalah perpajakan. Dan mereka nggak mendapatkan informasi yang cukup terkait perpajakan. Jadi tantangannya adalah kalau dari saya mungkin ya DJP harus bisa ngelihat harus bisa masuk bagaimana caranya mengenalkan, menginformasikan, mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Oke. Walaupun sudah ada channel-channelnya ya, udah ada YouTube dan lain-lain, tapi dirasa kayaknya kurang mengena di hati masyarakat. Masyarakat masih nggak aware, masih nggak peduli, sehingga mereka abai. Mereka baru melek pada saat ada keluarganya, ada kerabatnya yang kena masalah pajak gitu ya. Baru aware pada saat dirinya sendiri yang kena masalah pajak. Nah ini kan sebetulnya nggak bagus ya. Terlambat berarti ya Pak. Harusnya memang ada pengenalan. Dia banyak sekali bahasa kita nggak pernah diedukasi, nggak pernah disampaikan, tiba-tiba kena denda pajak gitu ya. Nah, kalau harapan saya sih DJP bisa ngelihat, nggak tahu ya menggandeng siapa mungkin ya, yang kira-kira bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dan ya pajak ini kita tunaikan dalam rangka mengecilkan mudarat tersebut gitu. Itu sih harapannya ya. Saya belum lihat DJP punya apa ya, mungkin ya proses program maksudnya program supaya masyarakat lebih sadar terkait pajak tersebut. Oke, baik Pak. Ya mungkin itu teman-teman tadi sudah disampaikan bahwasannya sarannya itu terkait dengan edukasi perpajakannya harus benar-benar merata ke seluruh sampai pelosok ya Pak ya. Jadi semua paham terkait perpajakannya. Oleh karena itu jangan lupa teman-teman sekali lagi buat follow Mengolah Pajak biar teman-teman gak usah baca-baca lah peraturan-peraturan itu, nanti ada di IG, di Facebook ataupun di TikTok. Nanti jangan lupa di follow Mengolah Pajak. Mungkin itu aja ya Pak untuk pembahasan ataupun podcast kali ini yang tema pajak dan juga keadilan ya Pak. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya Pak. Terima kasih Mas Andri. Ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.